Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu dengan saya, Ibu Vinke Babianti. Kita akan belajar tentang indeks harga pada bagian 1. Pengertian dari indeks harga sendiri adalah kenaikan harga dari berbagai komoditas di masyarakat secara umum atau keseluruhan, diukur dari hasil pencatatan harga komoditas di berbagai kota di Indonesia. Nah, tugas dari lembaga yang mengukur kenaikan harga ini yaitu dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau disingkat dengan BPS. Perhitungan ini dilakukan pada setiap bulan dengan menggunakan angka indeks. Nah, angka indeks sendiri itu apa sih, Bu? Angka indeks adalah suatu angka relatif yang dinyatakan dalam presentase. Indeks harga adalah angka yang diharapkan dapat dipakai untuk memperlihatkan perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga untuk satu macam barang maupun berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Nah, di sini terdapat 3 rumus yang wajib anak-anak ketahui dan hafalkan ya. Terdapat 3 kemungkinan dalam hasil perhitungan indeks harga, yaitu yang pertama, jika indeks harga tersebut lebih dari 100, berarti harga mengalami kenaikan. Dan hal tersebut memperlihatkan jika terjadinya inflasi. Yang kedua, jika indeks harganya kurang dari 100, berarti harga mengalami penurunan, yaitu terjadi deflasi. Dan yang terakhir, jika indeks harganya sama dengan 100, berarti harganya tetap tidak naik maupun tidak turun. Nah, untuk contohnya sendiri, bila harga barang pada tahun 2014 sebesar 8.000 per kilogramnya, kemudian pada tahun 2015-nya naik menjadi 10.000 per kilogramnya, maka indeks harga barang tersebut pada tahun 2015 dapat dihitung sebagai berikut, yaitu rumusnya indeks harga barang pada tahun ke N yaitu 10.000 ya 2015. Maaf ya jika tulisannya kurang bagus. 10.000 dibagi N-1. N-1 yaitu tahun N dikurang 1. Pada 2014-nya sebesar Rp8.000. Dikalikan dengan 100 menghasilkan 125. Nah, ini kan tadi seperti slide sebelumnya, jangan lupa untuk diingat jika lebih dari 100 berarti terjadi kenaikan atau inflasi ya, 125. Jadi harga barang pada tahun 2015-nya mengalami kenaikan sebesar 25%. 25% ya. Jika ini sudah dapat dipahami, bisa lanjut lagi. Nah, jenis indeks harga itu apa saja sih? Di sini yang pertama terdapat indeks harga konsumen atau IHK. IHK ini merupakan indeks harga yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harganya. Dengan kata lain, IHK adalah indeks yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu. Perubahan dari IHK yaitu dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen tadi ataupun masyarakat. IHK merupakan salah satu indikator ekonomi yang memberikan informasi mengenai harga barang dan jasa yang dibayarkan oleh konsumen.
Selanjutnya, terdapat indeks harga produsen atau IHP. IHP adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Jika IHK di tingkat konsumen, IHP berarti di tingkat produsen. Penggunaan data ini dapat dimanfaatkan sebagai perkembangan harga produsen sebagai indikator dini harga grosir maupun harga ecerannya. Selain dapat digunakan untuk membantu penyusunan neraca ekonomi atau PDB, distribusi barang, margin perdagangan, dan lain sebagainya, IHP dikelompokkan ke dalam sektor pertanian, pertambangan, penggalian, dan industri pengolahan. Kalian bisa melihat contoh IHP ini di BPS. Kalian ketik aja di Google gitu ya, di search BPS indeks harga produsen. Nanti muncul data-datanya dan itulah sebagai contoh dari IHP. Selanjutnya, yaitu terdapat indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Di sini, Badan Pusat Statistik BPS menjelaskan bahwa IHPB adalah harga indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar atau grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. Jika IHK itu dinilai dari indeks harga konsumen, IHP indeks harga produsen, dan IHPB ini indeks harga perdagangan besar yang berjumlah grosiran. Komoditas ini merupakan produksi dalam negeri ataupun yang diekspor dan komoditas yang berasal dari. Selanjutnya, terdapat indeks harga yang diterima atau IT dan dibayar petani atau IB. Indeks harga yang diterima IT yaitu indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan atau harga pokok atau modal yang telah dikorbankan dengan hasil diterimanya petani. Atau indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani yaitu indeks harga yang meliputi pembiayaan atau pembelian, konsumsi, dan pembelanjaan untuk biaya produksi pertaniannya atau indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani. Mohon maaf ya, ini Ibu tadi kebalik, ini bagian modalnya si petani, sedangkan ini itu harga pokok yang diterima oleh petani. Baik itu kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Nah, ini indeks harga saham. Indeks harga saham yaitu indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal yang terdiri dari yang pertama terdapat indeks harga saham individu IHSI, yaitu indeks harga masing-masing saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dan yang kedua terdapat indeks harga saham gabungan IHSG adalah indeks semua saham yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Nah, kenapa sih Bu kita harus mengetahui tujuan dari perhitungan indeks harga ini digunakan untuk apa gitu ya? Yang pertama, bisa sebagai petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi umum. Hal ini bermaksud yang pertama indeks harga grosir dapat menggambarkan secara tepat tentang tren perdagangan. Dan yang kedua, yaitu terdapat indeks harga diterima petani dapat menggambarkan kemakmuran di bidang agraris atau agrarianya ya. Indonesia ini udah bagus apa belum di bidang pertaniannya. Dari segi kemakmuran petaninya itu kita dapat melihat dengan perhitungan tadi. Yang kedua, sebagai pedoman bagi kebijakan dan administrasi perusahaan. Yang ketiga, indeks harga dapat dipergunakan sebagai deflator. Maksudnya di sini yaitu bahwa pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan dengan cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang sesuai. Proses tersebut dinamakan deflasi dan pembaginya disebut dengan deflator gitu ya. Dan
Yang D, indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang. Maksudnya di sini adalah harga barang yang dibeli dapat dibandingkan dengan indeks harga eceran atau indeks harga grosir agar dapat diukur efisiensi pembelian barang-barang yang bersangkutan. Dan yang terakhir, terdapat indeks harga barang-barang konsumsi, merupakan pedoman untuk mengatur gaji buruh atau menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada masa inflasi. Nah, bagian satu dari indeks harga sudah selesai. Jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya. Setelah ini kita lanjut ke video berikutnya pada materi indeks harga bagian 2. Tetap semangat. Jangan lupa ditulis poin-poinnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.